Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Halimatus Sa'diyah, NPM 1912625 dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil dari materi kami, landasan filosofis dan landasan psikologis. Yang pertama yaitu secara harfiah filosofis atau filsafat berarti cinta akan kebijakan, love of wisdom. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Ia harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir. Sedangkan landasan psikologis yaitu antara peserta didik dan pendidik, dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada kurikulum pada umumnya terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tingkat nasional, tingkat lembaga, tingkat bidang studi, dan tingkat satuan bahasa. Yang pertama ada pengembangan kurikulum nasional. Yang pertama ada pengembangan kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat ini, pengembangan kurikulum dibahas dalam lingkup nasional, meliputi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum tingkat lembaga. Pada tingkat ini dibahas pengembangan kurikulum untuk setiap jenis lembaga pendidikan pada berbagai satuan dan jenjang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yang pertama ada mengembangkan kompetensi lulusan dan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada berbagai jenis lembaga pendidikan. Yang kedua, ada berdasarkan kompetensi dan tujuan di atas. Selanjutnya, dikembangkan bidang studi yang diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang tiga, mengembangkan dan mengidentifikasikan tenaga kependidikan, guru dan non-guru sesuai dengan klarifikasi yang diperlukan. Yang keempat, ada mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan belajar. Selanjutnya, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi atau penyusunan silabus. Pada tingkat ini dilakukan pengembangan silabus untuk setiap bidang studi pada berbagai jenis lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Mengidentifikasi dan menentukan jenis-jenis kompetensi dan tujuan setiap bidang studi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan pokok-pokok bahasan serta pengelompokannya sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Lalu yang ketiga ada mendeskripsikan kompetensi serta mengelompokkannya dengan sikap dan sekuensi. Yang kelima ada mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi serta kriteria pencapaiannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Aulia, yaitu mengenai pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan seseorang terhadap kurikulum akan merefleksikan tentang dunia, termasuk di dalamnya pandangan tentang kenyataan, nilai dan pengetahuan yang dianutnya. Pendekatan pengembangan kurikulum yang menggambarkan posisi holistik dan material orientasi, landasan, dominan dan prinsip teoritis, serta prinsip praktis dari kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum merefleksikan pandangan seseorang terhadap sekolah dan masyarakat. Pada penduduk umumnya, tidak berpegang pada salah satu pendekatan yang murni, tetapi menganut beberapa pendekatan yang sesuai. Sehubungan dengan uraian di atas, untuk melakukan pengembangan kurikulum terlebih dahulu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan pengembangan kurikulum. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada forum tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.